Di video kali ini kita akan bahas satu pertandingan aja, yaitu pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City yang berakhir dengan 4 sama di kandang Chelsea, yaitu gini. Ya, sebelum pertandingan ini Chelsea itu kan menang berapa, 4-1 ya, 4-1 atau 5-1 melawan Spurs dengan Spurs itu bermain dengan 9 pemain karena 2 kartu merah kayak gitu. Oke. Nah, di pertandingan tersebut nggak bisa kita bilang menjadi parameter Chelsea ini akan menjadi atau Chelsea ini sudah menemukan performanya kembali, karena nggak fair, karena pemain Spurs itu cuma 9 orang karena 2 kartu merah, sedangkan Chelsea itu 11 pemain kayak gitu. Nah, tentunya seperti yang sudah aku bilang, walaupun mereka menang melawan 9 orang, tapi tetap itu akan menjadi mood booster, artinya meningkatkan hasrat untuk bermain mereka, untuk bermain lebih bagus lagi itu. Nah, di pertandingan berikutnya mereka akan melawan melawan City kayak gitu. Artinya mereka sudah punya bekal nih. Di pertandingan sebelumnya mereka mengalahkan peringkat pertama, which is si Spurs. Kan Spurs sebelum kalah kan peringkat pertama kayak gitu. Yang mereka mempunyai modal yang cukup bagus. Nah, makanya ketika City datang ke Chelsea, mereka menurutku sudah memiliki sebuah mood booster yang baru untuk bermain lebih bagus lagi lah. Dibilang bagus, tapi lebih bagus lagi dari ya kurang lebih 2-3 bulan yang lalu kayak gitu. Nah, gini, sebenarnya gitu kan ya, semua orang pasti berpikiran bahwasanya Chelsea itu akan dibantai sama City gitu. Karena MU aja dibantai 3-0 sama City, apalagi Chelsea yang penampilannya itu masih ya ups and down ataupun masih meraba-raba lah permainannya kayak gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan itu berbanding 180 derajat dari apa yang diperkirakan semua orang gitu loh. Ya, itulah yang aku bilang, maka sepak bola itu nggak bisa diprediksi kayak gitu, apalagi masalah skor, karena terkait dengan perform of the day, artinya penampilan pemain ataupun performa pemain di lapangan pada hari itu, dan juga apa yang terjadi pada pemain itu hari itu gitu loh. Nah, 10 menit pertama itu City bisa dibilang tidak seperti City yang kita kenal ya, at least 5 musim terakhir, yang menguasai permainan, yang ngepres. Enggak, artinya City ngepres iya, apakah iya? Kalau aku bilang iya, cuman Chelsea itu memiliki cara tersendiri untuk melepaskan jebakan pressing dari City. Caranya seperti apa? Caranya adalah ketika mereka tidak bisa bermain dari tengah untuk mengandalkan Enzo dan juga Caicedo sebagai penghubung dari belakang ke depan, mereka bermain ke sayap, yang mana di situ nanti akan ada Palmer yang bisa mundur ke belakang untuk meminta bola, atau Kelleher sebagai penyambung dari tengah ke depan. Nah, itulah yang selalu diperbuatkan ataupun yang selalu ditunjukkan Chelsea di ya at least 10-20 menit pertama kayak gitu. Karena apa? Karena ya pasti City pasti ngepres, pasti high press. Kita nggak pernah lihat City itu nggak high press kayak gitu. Pasti mereka high press, tapi Pochettino bisa mengakali itu dengan menambah pemain untuk sebagai pemain yang menambah, apa ya bahasanya, sebagai pemain yang meminta bola gitu, yang biasanya 1 dia menjadi 3. Artinya kan ketika lebih banyak opsi, pasti bola itu akan lebih mengalir gitu loh, ngerti nggak? Jadi apalagi kalau misalnya strikernya turun gitu ya, bicara masalah Nicholas Jackson, apakah bermain bagus? Ya menurutku bermain jelek malah. Selain 1 gol yang dia buat tadi malam, which is ya gol yang kasarnya gol hadiah lah kayak gitu kan, karena itu kan bola muntahan dari Ederson kayak gitu. Selain itu kan dia nggak dapat banyak peluang, dan juga bahkan nggak bisa ngelewati Diaz, nggak bisa ngelewatin Akanji, Walker dan Vardiol, dia nggak bisa gitu kan ya. Dia bisanya cuman tap in dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian itulah yang terjadi di 10 menit ataupun 20 menit pertama pada saat Chelsea melawan City gitu. Nah, kemudian petaka datang di menit 20-an ya. Si Kukurea mendapat kartu kuning karena protes berlebihan terhadap pelanggaran yang dia berikan kepada Haaland. Pertanyaannya, apakah itu pelanggaran? Menurutku itu nggak pelanggaran. MU itu musim ini mungkin ada 5-6 kali kejadian yang demikian, tapi nggak dikasih penalti. Bahkan dengan wasit yang mimpin laga tadi malam, itu si Anthony Taylor kayak itu nggak dikasih kayak gitu. Tapi kenapa pada saat City yang begitu
tapi itu dikasih. Nah ini kan aku bingung, di situ sudah berapa kali diuntungkan sama wasit. Mungkin ada 3-4 pertandingan terakhir selalu diuntungkan sama wasit, yang gol yang seharusnya offset itu disahkan, kemudian yang dapat penalti lah pada saat melawan MU juga kan, pada saat si Højlund menarik, kejadiannya kan hampir sama, kejadian Højlund versus Rodri dan juga Kukurea versus Erling Haaland. Kejadiannya kan sama kayak gitu. Artinya terjadi tarik menarik kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kenapa aku bilang itu seharusnya nggak penalti? Yang pertama, kalaupun itu tidak ditarik Kukurea, bola itu nggak sampai ke dia gitu, karena ada Thiago Silva yang menghalang di depan. Yang kedua, tarikannya itu bukan tarikan yang ingin yang ingin menyingkirkan Haaland. Enggak, tarikannya itu kan sangat soft gitu. Bahkan Jimmy Carragher pada saat tengah pertandingan, komentatornya bilang itu tarikannya sangat soft, artinya terlalu soft, terlalu lembut, terlalu bahasanya, terlalu tidak ada intensitas untuk menghalangi Haaland untuk mendapat bola, nggak ada intensitas ke situ gitu. Tapi ya kembali lagi itu penalti, but ya itu that's the rule gitu ya. Kalau penalti ya udah cibeng 1-0, kemudian dibalas sama Thiago Silva 1-1. Kemudian gol kedua itu cukup bagus lah, mereka build up dari bawah. Kemudian kan salahnya Gvardiol gitu, kemudian si Reece James tinggal passing aja ke Erling Haaland, ke Sterling ya, tinggal bang gol kayak gitu ya. Itu bola-bola tap in ya pasti gol kayak gitu. Kemudian dibalas lagi sama City melalui siapa ya? Melalui Haaland lagi ya? Melalui Haaland lagi. Nah, kemudian dibalas sama Akanji bisa, yang aku heran adalah bisa-bisanya bukan sekelas pemain seperti Akanji yang tinggi seperti dia, apalagi dia back ya pasti kuat dengan bola-bola atas, bisa memberikan heading seluasa itu tanpa adanya pengawalan. Bahkan sesudah gol itu terlihat kan Pochettino itu tidak senang dengan apa yang terjadi, karena ya bagaimana mungkin di depan gawang seorang center back dibiarkan untuk memberikan heading gitu, apalagi yang center back ya pasti kuat dengan bola-bola atas gitu ya. Makanya Pochettino tidak senang dengan apa yang terjadi kayak gitu. Nah, kemudian gol Haaland kemudian deflected dari si Thiago Silva jadi 4-3 gitu, gol dari Rodri. Ya itulah yang gue bilang bahwa kita nggak bisa memprediksi pertandingan. Hal kayak itu kan nggak bisa kita prediksi gitu. Kalau yang bisa kita prediksi kan apakah tim ini akan bermain menyerang, apakah tim ini akan bertahan, bagaimana cara dia mengatasi pressing, mengatasi serangan balik, kan itu yang bisa kita bahas. Tapi kalau misalnya kayak tadi malam deflected lah bola pantulan dari Thiago Silva, hal gitu kan nggak bisa kita prediksi gitu. Nah, kemudian yang 4-3 ya aku berpikir sih itu udah pasti menang 4-3. Kemudian di menit 90 plus 2 ya kalau nggak salah terjadi pelanggaran oleh siapa ya, Diaz kepada Armando Broja. Apakah itu pelanggaran? Ya pasti pelanggaran. Pasti ada orang yang bilang ya kan itu nggak sengaja ya. Masalah sengaja nggak sengaja ya kan itu masalah dia timingnya terlambat gitu. Kenapa dia sliding? Kalau dia nggak sliding ya dia untungnya Broja ini juga pinter gitu loh. Dia nggak langsung shooting, tapi dia keeping karena dia tahu pasti pemain City yang entah siapa lah namanya mungkin pasti akan sliding, dan ya itu kan pinter-pinternya seorang penyerang ya. Itu kan kalau misalnya tanpa dijatuhkan badannya ya nggak akan penalti. Tapi ya kembali lagi aku bilang pinter-pinternya penyerang ya itu bahwasanya ya itu penalti kalau gue bilang, dan kemudian gol gitu. Nah, yang cukup menarik adalah pergantian 3 pergantian pemain yang dibuat sama Pochettino itu berhasil ku bang. Yang pertama itu ya Mudryk, dalam artian dia bisa meng-create salah satu golnya si Jackson ya, golnya si Jackson dia bisa create, kemudian Broja menghasilkan penalti, kemudian Mulo Gusto ya yang berada di sayap kanan menggantikan James. Kalau aku bilang itu cukup berhasil kayak itu. Artinya ya pertanyaannya sekarang kan apakah dengan hasil ini atau dengan hasil cara bermain itu apakah Chelsea akan kembali ke papan atas? Aku bilang kalau menurutku ya mungkin aja kalau mereka berhasil mempertahankan permainan itu kan. Karena ya kalau kita bilang di Chelsea ini kan tidak ada satupun yang bisa dibilang yang sangat melonjol. Contoh kayak di City mungkin De Bruyne ataupun si Haaland gitu. Kalau misalnya di
Arsenal ada nama Saka dan juga Odegaard, kemudian di MU ada Bruno atau Rashford gitu, kemudian di Liverpool ada Salah ataupun ada ya ada Salah kayak gitu. Nah kalau di Chelsea ini kan nggak ada, artinya kan cukup merata gitu. Sterling juga so-so gitu, kemudian Enzo, Caicedo, Kaleher juga so-so. Artinya mereka lebih berfokus kepada cara bermain secara tim, which is good gitu ya, bagus. Artinya tidak ada pemain yang betul-betul akan diandalkan di dalam lapangan. Artinya semua pemain merasa mereka harus bersaing kayak gitu. Cuman kan kembali lagi kalau gue bilang apakah mereka bisa mempertahankan ini ya, I don't think so, aku nggak yakin gitu, karena pemain Chelsea ya kita nggak ada yang kenal gitu. Bahkan kalau kita lihat line up-nya mungkin yang kita kenal Enzo, Sterling, kemudian Thiago Silva, Reece James, yang lainnya itu kan semua pemain baru rata-rata kayak gitu. Jadi kembali lagi masih butuh waktu untuk mereka menemukan chemistry. Tapi apa yang ditunjukkan sama Chelsea tadi malam, oh itu luar biasa gitu. Kalau gue bilang bisa cetak 4 gol ke gawang City, nggak banyak tim loh yang bisa, nggak banyak tim loh yang bisa cetak 4 gol ke gawang City, which is good gitu loh, ngerti nggak? Jadi menurutku ya ada masa depan cerah, iya. Kalau aku bilang ada masa depan cerah bagi Chelsea, iya. Cuman kalau apakah mereka di pertandingan berikutnya bisa menghasilkan sebanyak gol itu lagi, dan juga apakah Jackson bisa terus cetak gol, I don't think so gitu, ngerti nggak? Oke. Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.